Tegas rifaiyatan mriki kan awal mulane Mbah Abu Salim. Mbah Abu Salim itu sekitar 1850-an lah. 1850-an atau dari 30 sampai 50-an. Maksudnya ketika 30 itu berarti ikut ngaji selapanan di tempatnya Mbah Asnawi Wonoyoso. Tempatnya dekat masjid yang dikeramatkan itu. Nah di situ itu Mbah Asnawi buka selapanan yang didatangi Mbah Rifai Syahina Haji Ahmad Rifai ini kan pahlawan nasional sekarang yang berasal dari Tempuran Kendal, kemudian bangun pesantren di Kalisalak Batam. Rifaiyah adalah organisasi kemasyarakatan yang bersentral pada Syekh Ahmad Rifai yang berasal dari Kendal. Ajaran Rifaiyah sendiri disebarkan melalui hubungan guru dan murid dengan cara mengirimkan santri ke beberapa daerah. Di Payasan sendiri, tokoh yang menjadi cikal bakal masuknya ajaran Rifaiyah adalah Kiai Abdul Salim, yang kemudian diteruskan oleh Kiai Soleh. Cikal bakalnya sejak Mbah Yai Soleh bin Bukhari. Artinya berupa majelis taklim, kemudian majelis taklim itu dihadiri dari jauh-jauh luar kota kan, akhirnya kadang butuh nyipeng ya tanah, butuh manggon, digawe godaan, mulai ada kegiatan yang intens. Pendiri pondok ya Mbah Ahmad Nasiun, Kiai Ahmad Nasiun, asal usulnya saking Menjangan. Ahmad Nasiun sekitar tahun 70-an mendirikan pondok pesantren Insa. Sangat tahu sekolah, Mbah Abu Salim itu malah nggak mondok, malah cuman dari halaqah selapanan Mbah Rifai ten gene Mbah Asnawi Wonoyoso. Di Mbah Rifai keliling selapanan yang nganggone jaran biyen. Ajaran-ajaran Rifaiyah kemudian menumbuhkan semangat patriotisme kepada murid-muridnya, sehingga mereka gigih menentang penjajahan. Karena hal tersebut, gerakan ini dipandang oleh pemerintah kolonial sebagai sebuah ancaman. Jadi dulu itu sempat makom Mbah Rifai ya diparingi Ahmad Sewu kepala babi, makom Mbah Ilham diparingi kepala babi. Terus muncul isu kalau dulu Rifaiyah itu belum dikenal, dulu dikenalnya Budiah matine Dewi Jaleng. Itu sebenarnya cara Belanda untuk supaya warga itu memusuhi tokoh-tokohnya, menjauhi tokoh-tokohnya. Nyatanya ngaji-ngaji kok matine Dewi Jaleng kayak gitulah. Bangsa kita sendiri kebawa arus kadang. Hasilnya itu rekayasa Belanda. Karena setelah perang Jawa itu Belanda merasa kalah. Kalau kita perang fisik terus kita kalah. Nyatanya utangnya tambah akeh Belanda ketika perang dengan Pangeran Diponegoro. Lah Mbah Rifai kan generasi berikutnya. Ini kalau saya ladeni dengan perang fisik saya hancur kas negara habis ini. Akhirnya dengan metode cara yang lain, diantaranya begitu caranya Antur Seleng lah, antong ngarang babat-babat yang disimpangkan, yang tidak benar. Hoak lah cara saya kayak Seraji Boleh itu kan isunya tidak benar isunya tentang mendiskreditkan Mbah Rifai. Internasional itu kalau nggak salah November 90, kemudian Festival Istiqlal 91, kemudian mulai ada ancang-ancang untuk mendirikan ormas, karena kan rekomendasi Seminar Nasional itu memang merekomendasikan agar segera Rifaiyah dijadikan ormas, dan pengangkatan pahlawan nasional Mbah Rifai itu rekomendasi Seminar Nasional. Kembali ke Rifaiyah itu kan sebenarnya kan dulu itu ada istilah tarajuma itu ya untuk menyebut warga, tapi kalau keseharian disebut Budiah.
Akhirnya ketika mau bikin ormas itu dipikir ini nama yang cocok apa. Ketika muncul nama Rifaiyah itu masyarakat kurang menerima hasil putusan itu. Akhirnya digabungkan, dulu sempat Rifatara, Rifaiyah Darussunnah Rifatara. Akhirnya ketika kita minta izin dari warga, dari ormas Rifaiyah itu minta izin ke Kemenkumham waktu itu ya, itu namanya kok maksudnya cari nama yang lebih simpel kayak gitu ya. Memang proses dulu pas pimpinan umumnya Mbah Yai Saud masih Rifatara, setelah pergantian ke almarhum Bapak Kia Masakin Amin, kemudian ke Rifaiyah. Itu sebenarnya teknis untuk melayani administrasi Kemenkumham, maksudnya ke lembaga negara supaya mudah. Akhirnya dibuatlah ormas Rifaiyah dan mulai tersebar nama Rifaiyah. Butiah mulai tidak kelihatan, kemudian Darussunnah mulai tidak kedengaran, ganti Rifaiyah. Rifaiyah itu anak putu murid simpatisan terhadap Kiai Haji Ahmad Rifai dan ajarannya, ibaratnya begitulah, mudahnya begitu. Nah, kenapa sih harus jadi organisasi? Karena memang dulu warga Rifaiyah itu seperti dibawa ke sana kayak enggak kayak ibarat PTG orang induke lah, karena gabung di NU. Tapi kemudian banyak hal secara tradisi tidak bisa cocok, misalnya diantaranya masalah pendirian sholat Jumat. Kalau di sini kan ketat untuk memilih bilangan Adatul Jumat, itu ketat. Pernah sempat gabung Jumatan dengan warga Nahdliyin di masjid sini, Mertian namanya, masjid apa kan Mertian gitu, masjid Jamu Mertian. Dulu kan Jumatan itu ditentukan aturannya oleh pemerintah harus di Masjid Jami. Kita waktu itu belum ada masjid di sini, kemudian gabung. Tapi setelah gabung itu warga Rifaiyah merasa bimbang. Karena Jumat itu kan sebenarnya dari kita Mbah Rifai, bahasanya ikilah kitab tarjumah. Hampir setiap kitab-kitab Mbah Rifai di depannya itu, di mukadimahnya tertera ikilah kitab tarjumah. Namanya bahasa Jawi saking Haji Ahmad Rifai Muhammad Sapi Madhabe alis Tarikote. Aku kan aku piyambak pengalaman kalau simak kadang jelang turu kayak dilalat, kadang nek ngaji bar maghrib kae. Jadi akhirnya kan merasuk, jadi istilahnya mendarah daging. Akhirnya suatu saat kan pas ketemu nanggon urip sing kaitane karo ajaran kuwi kaya muncul ke sih. Gitu sih. Iya, cuman kan bukan surga. Berarti bab iki diterangke, tapi pas burinake ya kadang sono surgane juga sih. Cuman kan keterbatasan waktu. Biasanya engko disambung nang pondok. Burina kan juga mau ngajar di pondok sih. Oh, lari payahnya begini. Kan mereka belum ada konfirmasi, belum tahu kok yang ada, belum tahu kehidupannya, belum peta apa. Ini beritanya nyebar datang soal itu begini.